Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim ballagha dzalika minasyahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal hadirun hadani Allah wa iyyakum. Pak Ustadz Mulyadi dan seluruh santri Pondok Tauhid Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan hidayah bimbingan kepada kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi Jumat pertama di bulan Januari 2026 kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kegiatan rutin seperti biasa. Itu ibadah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir dan doa serta pembacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin dan surah Al-Waqiah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan khususnya pada pagi hari ini, baik sholatnya, zikir, doa, bacaan surah Al-Kahfi, Yasin dan Waqiahnya diterima dan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah apa yang kita hajatkan, kita cita-citakan dimudahkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ilmu yang kita pelajari selain menjadi tambahan wawasan kita juga menjadi wasilah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran yang kita baca, kita pelajari, mudah-mudahan menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah Ar-Rahman, yaitu ayat ke 67 dan 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihi ma fakihatun wa nahlun wa rumman. Untuk kesekian kalinya Allah tegur kita semuanya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Wahai jin dan manusia, nikmat mana lagi yang mau kalian ingkari? Kita di tahun ini sampai dalam kondisi sehat, ya kan? Tidak sedikit orang yang nggak nyampe tahun baru, nggak nyampe pagi ini, malam masuk rumah sakit meninggal, malam tidur nggak bangun lagi, malam di jalanan jatuh, tabrakan dan sebagainya. Itu tidak sedikit sedunia ini. Ya, kita masih sehat pagi ini. Ini anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Maka bentuk syukur kita pagi bangun sholat subuh, isya berjamaah, apalagi sampai zikir sampai suruh, apalagi kemudian ditambah dengan taklim. Ini anugerah dari Allah. Karena di antara bentuk nikmat yang Allah berikan yang sangat besar, bukan hanya sehat saja, bukan hanya rezeki dunia saja, tapi nikmat paling besar bisa mengimplementasikan iman dengan ibadah dan amal soleh. Kita bersyukur sampai tahun 2026 hari ini tanggal 2 Januari. Ini anugerah dari Allah. Bagaimana kalau kita nggak sampai, dicabut di malam tahun baru ruh kita oleh Allah? Bagaimana kalau di tahun baru kita diberi sakit, ya kan? Tapi kita sehat, bisa ngatamin Quran malam tahun baru, bisa makan nikmat-nikmat ayam bakar dan jagung bakar. Itu anugerah dari Allah.
Bukan berarti karena kita, tapi hakikatnya karena Allah masih memberikan kenikmatan. Saking nikmatnya nambah sampai 3 kali, ya kan? Benar nggak? Saking nikmatnya tuh Allah kasih nikmat. Kalau Allah cabut nikmatnya, jangankan pakai ikan bakar, pakai apapun itu nggak nikmat. Nah ini yang jarang manusia sadari, sehingga jarang kemudian syukuri. Disangkanya bahwa umur dan sehat sampainya waktu yang telah kita harapkan itu karena kita, bukan. Karena Allah berikan kesempatan lagi kita untuk hidup di tahun 2026. Kita lewati 2025, mudah-mudahan menjadi ibroh bagi kita. Amal kita diterima, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana menjadikan tahun waktu yang baru menjadi lebih baik dari hari kemarin. Ya, jangan sama aja. Kalau orang sama aja nggak ada peningkatan, itu adalah orang yang rugi. Tapi kalau dia makin turun, hari ini, hari kemarin lebih buruk daripada, lebih baik daripada hari esok, hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu orang celaka. Itu aja. Ya, siapa yang sama itu rugi, siapa yang lebih buruk itu celaka. Orang yang beruntung itu orang menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Maka harus ada progres, ada peningkatan. Tiap tahunnya apa yang dilakukan terus seperti itu. Jangan sama aja. Ya, mangkana yaumuhu mustawiyan min amsihi fahuwa khosir. Mangkana yaumuhu asyarru min yaumihi fahuwa syakiyun. Mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang sama hari kemarin sama hari ini rugi. Siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin itu celaka. Tapi siapa yang hari ini, hari esok lebih baik dari hari kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Harus jadikan nikmat umur, nikmat sehat, waktu yang Allah berikan ini menjadi cambuk kita, motivasi kita untuk lebih baik. Ya, untuk lebih baik. Jangan sama aja. Tahun kemarin bangun ini, tahun besok harus ada rencana yang dibangun. Tahun depannya apa lagi? Terus meningkat. Enggak ini aja. Nah itu namanya rugi waktu. Karena hakikatnya orang nambah umur tuh berkurang hidupnya. Kalau semakin berkurang hidupnya tapi semakin buruk, itu kerugian terbesar. Harus meningkat. Makanya istilah sekolah ada MI, MTS, Aliyah. Ada SD, SMP, MU. Jangan SD aja. Namanya ngendong. Nggak naik tingkat-tingkat, namanya ngendong. Berarti namanya jahlun apa? Jahlun murah. Nggak nambah ilmunya, berarti jahlun murkab. Ya, nambah ilmunya. Kalau santri terus tambah, kemarin sekian juz, besok harus sekian juz. Hafalannya terus, kemarin baru setor, yang akan datang sudah mungkin hafal di bala. Habis Quran hafal, masih banyak ilmu yang harus kita capai. Terus meningkat. Mau sorobnya, balaghahnya, usul fikihnya, manteknya, ya kan? Nah, fikih, usul fikih, pelajari. Itu namanya meningkat. Dari kemarin juz 1 nggak selesai, udah 3 tahun. Ya, itu kerugian. Karena waktunya terus berjalan. Oh, itu. Allah tegur untuk sekian kalinya, karena itu menjadi bagian dari upaya bekal kita menuju akhirat yang nanti Allah siapkan surga. Yang kemarin masih lanjutan. Kenapa kita harus berbuat baik terus? Karena Allah sudah siapkan balasannya yang sangat sempurna. Ya, di sini fihi ma fakihah. Allah siapkan buah-buahan. Hari ini begitu berlimpah buah-buahan, tapi kita belum bisa mencicipinya karena mahal dan sebagainya.
besok di surga diganti oleh Allah. Asal kita bawa iman dan amal soleh. Kullu fakihati yatakhayyar, nanti semua buah-buahan yang kita inginkan tinggal pilih, dan sudah dicabut oleh Allah apanya, dampak negatifnya. Kayak duroyen misalkan, itu bagi orang yang darah tinggi, bagi orang yang gula nggak boleh banyak-banyak. Di sana nggak ada gula lagi, udah nggak ada penyakit darah tinggi lagi. Durennya makan sehari 3-5 biji terserah. Benar nggak? Fakihah bebas, mau montong, mau musangking, ya kan? Mau durian hitam, durian pahit, durian manis, ada semua di surga. Mau apel, macam-macam apel mana lagi, apel malam, apel wah macam-macam, semuanya ada. Kullu agya mimma yatakhayyar malah mitari mimma tahu. Ini buah-buahan, bicara buah. Di antara buah-buahan yang terkenalnya di sini disebutkan adalah wanahlun, kurma. Nanti akan difasilitasi karena memang kurma itu makanan yang baik, ya, nikmat. Apalagi kurma ajwa itu harganya mahal, ya, 100 real. Kalau 100 real kurang lebih 450.000 sekilo. Enak ya. Nah, itu adalah kurma yang disukai oleh Rasulullah. Namanya kurma ajwa. Mahal, enak, legit, empuk, ya, dan jadi obat. Di surga sekenyang-kenyangnya. Makan kurma, makan durian, makan mangga, makan apa aja. Fakihah. Nah, kalau kita nggak mau berarti kita berarti kita jahlun murab. Orang nggak dikasih nikmat nggak mau berarti apa? Bodoh kuadrat. Dikasih seneng nggak mau. Nah, itu namanya apa? Bukan hanya jahlun murokab, tapi al-khosirun. Kerugian terbesar manusia dikasih nikmat surga nggak mau. Bagaimana nggak maunya? Nggak mau beriman dan nggak mau beramal soleh. Itu kerugian terbesar. Maka kita kalau hidup diberikan kesempatan, diizinkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk bisa berbuat baik, salat 5 waktunya dijaga, amal-amal sunnahnya dilaksanakan, qabliyah ba'diyahnya, apalagi tahajudnya, apalagi witirnya, apalagi duhanya dilaksanakan. Sodakonya, kalau dia nanti punya rizki banyak, dia sodako. Ya. Wah, itu adalah kenikmatan yang terbesar. Jadi bukan hanya dia kaya, tapi dia bisa memberi. Kalau dia kaya tidak bisa memberi, celaka. Tidak zakat, tidak infak, celaka. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, dia cerdas, tapi tidak beramal soleh untuk kematiannya. Dia kecerdasannya bodoh. Kecerdasan yang semu. Nah, itu seperti itu. Ya. Kenapa? Allah sudah siapkan. Sudah siapkan semuanya. Kemarin berbagai macam fasilitas. Bangunan rumah yang mewah, gedung yang mewah, permadian yang empuk, ranjang yang bagus. Semuanya sudah siap. Itu buah-buahan. Wanahlunan. Waruman delima. Nah, kamu jarang nemui makanan buah delima kan? Ya, jarang. Ada delima. Nah, delimanya surga, manisnya luar biasa, enaknya luar biasa. Begitu juga kurmanya. Nggak ada yang bisa menandingi nikmatan apa yang ada di surga dibanding di dunia sekaligus. Nilai semahal apapun di dunia, kenikmatan itu pasti kalah dengan kenikmatan surga yang paling rendah. Habis ulangi, kenikmatan dunia paling tinggi, paling mahal, itu masih kalah nikmatnya dengan kenikmatan surga yang paling rendah. Apalagi tinggi derajatnya. Tapi orang banyak yang nggak mau beriman, nggak mau beramal soleh. Mau beramal soleh nggak beriman, mau beriman nggak amal soleh. Itu kerugian terbesar. Nah, kita kesempatan emas mengawali memasuki tahun baru. Bukan kita memperingati tahunnya, tapi setiap perubahan waktu menjadi
apa? Momen untuk merubah diri. Ya pagi, malam tidur nggak bisa berbuat apa-apa. Pagi apa yang kita lakukan sampai sore nanti, sampai kita tidur. Perubahan waktu. Sebenarnya manusia mukminin, ya mukminin, muslimat, mukminat harus terus pandai introspeksi. Bukan hanya setahun sekali muhasabah itu, tapi tiap saat kita muhasabah diri. Mau tidur nanti malam sholat tahajud, bangun tidur kita muhasabah diri. Apa? Introspeksi. Apa yang telah kita perbuat siang hari? Apa yang akan kita perbuat besok hari? Terus hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian, introspeksilah diri kalian, ya kan? Sebelum nanti di akhirat menyesal, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara buah-buahan yang populer diabadikan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 68. Tapi bukan berarti yang tidak tercatat nggak ada. Apapun yang kita inginkan di surga itu pasti terwujud. Tapi apapun keinginan di dunia belum tentu semuanya dicapai. Ini bedanya. Keinginan apapun di surga diberikan oleh Allah. Tapi keinginan 1, 2 sekalipun apalagi banyak, kadang banyak nggak tercapai. Itu dunia. Maka orang beriman harus yakin. Yang penting kita beriman dan berbuat baik. Insya Allah itu apa yang kita inginkan di sini belum tercapai, di surga nanti tercapai. Maka yang penting kita berdoa. Jangan memaksakan apa yang kita harapkan hari ini harus tercapai. Pokoknya itu ibadah, pasti dibalas. Beribadah, beramal itu adalah bagian dari perintah Allah. Berdoa pun termasuk. Jadi Allah nggak bisa didikte oleh kita hari ini saya harus begini. Tapi yang penting ikhtiar, berusaha, berdoa, insya Allah Allah kasih jalan. Sepanjang niatnya baik, sepanjang niatnya benar, sepanjang menuju jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kamu harus cita-cita besar, pengen hafal Quran, pengen bisa baca tafsirnya dengan baik dan benar. Itu harus cita-cita besar. Saya mau hafal Al-Ikhlas saja lumayan. Ya, Al-Ikhlas mah nggak usah mondok. Saya hafal juz 30 juga loh. Nggak usah mondok, di rumah aja. Punya cita-cita besar. Saya harus hafal Al-Quran. Yang penting berikhtiar dan usaha. Allah akan kasih jalan. Siapa yang menuju jalanku, untuk kebaikan di jalanku, pasti Allah kasih jalan. Walaupun kadang nggak masuk akal. Orang buta bisa hafal Quran. Orang idiot bisa hafal Quran. Allah anugerahkan kepadanya. Ya, nah, kita yang normal ya harus berusaha maksimal. Insya Allah Allah akan berikan jalan terhadap semua keinginan dan cita-cita yang baik. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang menuju jalanku dengan sungguh-sungguh pasti aku berikan jalan sampai tujuan kepadaku. Nah itulah. Pada hari ini surah Ar-Rahman ayat 67 dan 68. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal soleh. Dan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan diberikan panjang sehat wal afiat, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan rezeki yang berlimpah untuk ibadah kepada Allah, diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita selalu berbuat baik, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pembangunan di pondok ini baik masjid maupun yang lainnya semuanya berjalan lancar, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan rezeki yang berlimpah, halal, berkah banyak untuk membiayai semua pembangunan di sini dan untuk mengembangkannya.
menjadi pondok yang bermanfaat untuk masyarakat dan umat, nusa, agama dan bangsa. Serta kita doakan semua yang telah memberikan kontribusi infak sodakohnya untuk pembangunan masjid maupun yang lainnya, khususnya Pak Haji Sujat Niko yang telah memberikan wakaf tanah pondok ini beserta keluarganya, semuanya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilimpahkan anugerah dengan rizki yang banyak halal berkah, serta semuanya diberikan keistiqomahan dalam beribadah, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina karimina dzufrina maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa rizqan mubarakan mustajaba wa qalban khashi'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ja'alna wa la dhurriyyatana wa la tadallana ya Allah min ahlil ilmi wal khair wal Qur'an wa la tajalna wa iyyahum min ahlil jahli wa syarri wa tughyan. Allahumma shalli ya Allah ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna inna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang kita pelajari dari surah Ar-Rahman, kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya perbanyak bersyukur dan terus bersemangat untuk berbuat, beramal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.